Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kusworo SPD MPD. Salam dedikasi. Dengan pendidikan kita berprestasi. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kita pelajari dalam dunia ekonomi, yaitu konsep dasar bank. Apa sebenarnya fungsi bank? Bagaimana bank berperan dalam mengelola keuangan kita dan menjaga stabilitas ekonomi? Mari teman-teman sahabat dedikasi semuanya, kita simak video pembelajaran kali ini agar kita lebih paham tentang apa itu bank. Baik, sahabat dedikasi semuanya, coba kita perhatikan dan kita renungkan. Bapak yakin teman-teman semuanya sudah punya pengetahuan atau pengalaman tentang bank. Apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman semuanya saat mendengar kata bank? Tentunya jawaban sudah ada di kepala teman-teman semuanya. Bisakah teman-teman semuanya menyebutkan layanan apa saja yang ditawarkan oleh bank? Nah, ini akan menuntut daya ingat teman-teman apa sih yang didapatkan pada saat berada di dalam lingkungan bank. Yang ketiga, apakah teman-teman mendengar istilah lembaga keuangan jika dikaitkan dengan istilah bank? Nah, ini teman-teman akan berpikir apa ini kaitannya? Dan apa perbedaan antara bank dan lembaga keuangan? Apakah ada bedanya atau malah sama? Nah, ini akan jadi penggalian untuk kita semua pada video pembelajaran kali ini. Dan tentunya teman-teman mengapa masyarakat sekarang itu membutuhkan bank. Nah, ini akan berbicara tentang bagaimana peran bank dalam perekonomian. Dan yang terakhir yang perlu kita gali dan kita cari informasinya, yaitu pengalaman teman-teman apakah bisa dikaitkan dengan materi kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu terkait dengan layanan bank atau lembaga keuangan lainnya. Maka dari itu, simak terus video pembelajaran kali ini. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yaitu teman-teman harus mampu mendefinisikan apa itu bank. Yang kedua, teman-teman harus mampu mengidentifikasi apa peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank lainnya. Tentu yang ketiga, fungsi bank seperti apa, dan yang keempat, jenis-jenis bank. Ini yang harus teman-teman kuasai. Saat teman-teman menyelesaikan video pembelajaran kali ini, teman-teman bisa memberikan suatu penjelasan terkait dengan poin 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kita akan membahas apa itu bank. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan itu sendiri, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi definisi bank ini memberikan suatu pernyataan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai jenis simpanan. Seperti kita tahu ada tabungan, ada deposito, ada giro. Nah, dana-dana yang dihimpun tadi kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, serta berbagai produk keuangan lainnya seperti investasi. Tujuan utama dari kegiatan bank ini tentunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan cara apa? Memberikan akses keuangan yang membantu individu atau unit bisnis yang sedang berkembang. Untuk apa? Untuk meningkatkan konsumsi serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara makro atau secara keseluruhan. Oke, teman-teman semuanya, di layar kali ini kita akan coba gali dan identifikasi apa peran bank
dan lembaga keuangan bukan bank. Kita cari tahu yang pertama, tentunya bank seperti secara definisi yaitu menyediakan kredit dan pembiayaan, menghimpun simpanan masyarakat, dan menjadi perantara dalam transaksi keuangan. Nah, ini kita ketahui bagaimana tugas pokok atau peran bank dalam unit bisnis jasa itu sendiri. Bagaimana dengan LKBB atau lembaga keuangan bukan bank? Seperti kita tahu di situ lembaga keuangan bukan bank yaitu menyediakan asuransi dan perlindungan risiko, memfasilitasi investasi melalui pasar modal, dan menyediakan layanan pensiun dan tabungan jangka panjang. Nah, ini peran-peran daripada bank secara pokok serta lembaga keuangan bukan bank yang memberikan suatu gambaran apa itu peran mereka masing-masing sesuai dengan unit usaha yang didalami atau dikerjakan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Sahabat dedikasi semuanya, kita coba menggali informasi terkait dengan fungsi bank. Jadi banyak konsep atau teori yang mendefinisikan atau mengistilahkan fungsi bank dengan berbagai macam. Tapi pada poinnya di sini yang akan Bapak sampaikan yaitu ada intermediasi keuangan, ada pembayaran dan transaksi, ada fungsi bank dalam menciptakan uang, serta pengelolaan risiko. Kita bahas satu persatu terkait dengan fungsi bank ini. Kalau intermediasi keuangan tentunya di situ menghubungkan penyimpan dana dengan peminjam dana. Jadi maksudnya di sini bank bertindak sebagai perantara antara penyimpan dana. Siapa penyimpan dana? Bisa saja individu atau perusahaan yang memiliki uang lebih banyak atau kelebihan uang untuk disimpan di bank. Dan peminjam, siapa peminjam? Peminjam ini bisa saja individu atau unit bisnis yang membutuhkan anggaran atau membutuhkan pinjaman itu sendiri. Dengan itu, maka bank mengumpulkan dana dari berbagai penyimpan dan bank memberikan pinjaman kepada peminjam, yaitu pihak yang membutuhkan adanya alokasi uang itu sendiri. Yang kedua, fungsi bank yaitu pembayaran dan transaksi. Seperti kita ketahui bahwa fasilitas jasa yang diberikan oleh bank itu bisa dalam bentuk jasa pelayanan transfer, cek, atau kartu kredit itu sendiri. Dari itu kita bisa tahu bagaimana fasilitas pembayaran yang disediakan oleh bank dalam transaksi itu sendiri tentunya akan memungkinkan nasabah untuk bisa melakukan pembayaran secara efektif, secara efisien dalam mentransfer uang, dalam berbelanja, ataupun fasilitas transaksi keuangan yang sehari-hari sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu atau perusahaan itu sendiri. Terus yang ketiga, bagaimana fungsi uang sebagai pencipta? Maka di sini bank yang menciptakan uang itu sendiri memiliki kemampuan terkait dengan menciptakan uang melalui proses kredit dan simpanan. Ketika bank memberikan pinjaman, maka mereka tidak hanya menggunakan dana yang telah disimpan, tetapi juga dapat menciptakan dana baru dalam bentuk kredit. Proses ini dikenal sebagai penciptaan uang melalui kredit, yang memungkinkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jadi, seperti adanya kartu kredit yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara individu untuk melakukan transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan risiko. Apa maksud pengelolaan risiko di sini? Di mana bank itu membantu dalam mengelola risiko dengan cara diversifikasi portofolio dan menawarkan produk asuransi. Apa maksudnya di sini? Di mana diversifikasi portofolio itu melibatkan investasi di berbagai aset untuk mengurangi risiko kerugian, sedangkan asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko finansial tertentu. Dengan strategi ini tentunya teman-teman,
bank membantu melindungi nasabah dan sistem keuangan dari potensi kerugian yang sangat besar. Nah, ini tentunya menjadi concern penting untuk bisa diketahui bagaimana fungsi bank dalam menjalankan stabilitas keuangan dan tentunya melindungi seluruh stakeholder, baik itu peminjam atau nasabah yang menyimpan dana di bank itu sendiri. Oke, bagian akhir, sahabat dedikasi semuanya, kita akan mengklasifikasikan jenis bank. Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank itu ada dua, yaitu bank perkreditan rakyat atau lebih dikenal dengan kata bank BPR dan bank umum. BPR, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ingat, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Transfer, kirim uang, itu tidak ada layanan dalam bank perkreditan rakyat. Sedangkan kalau bank umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini sangat jelas perbedaan bank umum dengan BPR, di mana dalam hal khususnya lalu lintas pembayaran. Bagaimana dengan contoh-contoh bank umum dan bank perkreditan? Silakan teman-teman amati di lingkungan tempat tinggal teman-teman semuanya, atau mungkin perjalanan teman-teman pada saat mau bertujuan kemana. Perhatikan bentuk atau contoh-contoh BPR atau bank umum. Silakan identifikasi dan teman-teman bisa tuangkan dalam tulisan sehingga nanti bisa membentuk apa saja kelompok bank umum dan kelompok bank perkreditan rakyat. Baik, teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam video pembelajaran kali ini, di mana bank itu merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan berbagai layanan seperti simpanan masyarakat, menyediakan kredit, dan memfasilitasi berbagai transaksi keuangan. Jadi selain bank, kita tahu dalam konsep ini juga terdapat lembaga keuangan bukan bank yang nantinya akan secara terpisah akan kita kupas, kita bahas satu persatu, yaitu seperti adanya dana pensiun atau lembaga asuransi lainnya di situ. Juga dalam konteks di sini kita akan mempelajari juga tadi sudah membahas bagaimana peran bank dalam melakukan transaksi keuangan, peran bank sebagai intermediasi, peran bank sebagai penyaluran lembaga stabilitas ekonomi atau stabilitas keuangan, dan itu menjadi konsen kita untuk ketahui semuanya. Baik, harapan Bapak semuanya teman-teman bisa memahami dengan baik apa itu konsep dasar bank. Oke, coba teman-teman analisis peran bank dalam perekonomian yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman semuanya. Jika teman-teman menemukan salah satu jenis bank atau bentuk bank itu sendiri, coba teman-teman cari informasi apa peran bank tersebut. Entah dalam artian di masing-masing tempat tinggal teman-teman, bank apa saja yang ada dan memungkinkan untuk dianalisis bagaimana perannya dalam perekonomian di masyarakat. Sahabat dedikasi semuanya, setelah mempelajari konsep dasar bank, kini kita semakin paham betapa pentingnya peran bank dalam kehidupan ekonomi, baik bagi individu maupun bagi negara kesatuan negara Republik Indonesia. Semoga materi ini dapat membuka wawasan kita semua tentang bagaimana bank bekerja terkait dengan perannya, bagaimana kita dapat memanfaatkan dengan bijak terkait dengan keuangan, dan tentunya itu menjadi informasi penting untuk kita sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan tentang bank. Terima kasih sahabat dedikasi semuanya telah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat sahabat dedikasi, dengan pendidikan kita berprestasi.